cuaca begitu buruk, tidak kunjung reda. Faktanya, penerbangan komersial ke sana telah dibatalkan. Tetapi duta besar dan yang lainnya tidak menggunakan penerbangan komersial karena penerbangan komersial telah dihentikan. Namun tiba-tiba saja, kedua orang penting itu justru menjadi saksi ketika sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika Serikat hilang lalu mengalami kecelakaan. Lantas apa yang terjadi? Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Perdana Menteri Kroasia dan Duta Besar Amerika Serikat. Mereka ada di sana untuk menyambut sebuah pesawat IFO-21, sebuah jet Angkatan Udara Amerika Serikat dalam misi yang sulit. Pesawat Boeing yang digunakan oleh IFO-21 itu dirancang khusus. Angkatan Udara Amerika memiliki armada ini untuk mengangkut tamu-tamu penting di seluruh dunia. Kabinnya memiliki semua yang dibutuhkan untuk berbisnis maupun penerbangan politik. Di tanggal 3 April 1996 itu, IFO-21 berada di ketinggian 10.000 meter di atas langit. Hari itu kabinnya dipenuhi dengan tamu-tamu penting, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat Ron Brown. Menteri Perdagangan Ron Brown diketahui pergi menuju ke Kroasia dalam misi khusus. Selama 4 tahun, perang saudara menghancurkan Bosnia dan Kroasia. Namun beberapa bulan kemudian perdamaian yang tidak nyaman dimulai. Nah, sebagai Menteri Perdagangan, Brown membantu membangun kembali ekonomi lokal di Kroasia. Nah, pesawat militer itu diketahui sedang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang bermarkas di Jerman. Ada 35 orang di dalam pesawat yang terdiri dari 30 penumpang dan 5 orang kru. Dari kokpit pesawat, Kapten Davis dapat melihat beberapa awan di depan yang ingin dihindarinya. Saat itu sekitar pukul 2 siang. Saat pesawat mendekati Dubrovnik, Kapten A.J. Davis menghubungi layanan cuaca Angkatan Udara Amerika Serikat untuk mendapatkan informasi terbaru. Menurut informasi, hujan akan terus turun. Sementara pesawat itu diketahui masih harus terbang di jalur-jalur yang sangat terbatas. Meskipun ia menyadari bahwa ada batasan penerbangan, namun Kapten Davis belum pernah terbang di bagian wilayah udara itu sebelumnya. Saat pesawat militer itu mendekati perbatasan Kroasia, Kapten Davis mendapat peringatan tidak terduga, IFO-21. This is Magic 51. Nah, Magic adalah panggilan untuk pesawat peringatan airborne penjaga perdamaian yang mengawasi koridor udara. IFO-21 atau 21 disarankan meninggalkan koridor dan mengulangi rute. Kapten Davis tidak mau. Ia merasa ia terbang tepat sesuai dengan rute yang telah direncanakan. Tetapi tanpa sepengetahuannya, sebenarnya Kapten Davis dan pesawatnya itu telah terbang keluar dari wilayah udara yang diperbolehkan. Mereka sebenarnya sedang terbang ke wilayah udara yang berpotensi berbahaya, meninggalkan koridor yang telah disetujui sebelumnya. Kapten mengatur ulang rute. Sekarang koridornya sudah tepat. Nah, untuk kedua kalinya hari itu koridor yang disetujui berubah dan Kapten Davis serta kru lainnya seharusnya sudah diberitahu untuk tetap berada di jalur yang telah disetujui. Namun entah kenapa pesawat itu sedikit melenceng. Kapten Davis harus mengarahkan pesawat itu ke barat. Itu adalah situasi yang tidak disukai yang akan memakan waktu mereka. Nah, setelah Kapten mengatur kembali rute penerbangannya, Kapten segera menghubungi kru yang ada di kabin penumpang dan menyatakan bahwa pesawat saat itu sudah mengatur ulang rute. Mereka akan tiba terlambat sekitar 15 menit dari jadwal yang seharusnya di Dubrovnik. Sementara itu di luar pesawat, hujan deras terus turun. Terbang menuju bandara yang tidak dikenal dengan kabin yang penuh dengan orang-orang penting, Kapten Davis memiliki tugas yang sulit di depan sana. Dan apa yang terjadi pada pesawat itu serta penumpang selama beberapa jam berikutnya akan menarik perhatian dunia. Hujan deras terus membasahi bandara kecil di Dubrovnik, Kroasia. Cuacanya sangat buruk ketika itu, sehingga penerbangan komersial dibatalkan. Dan pada saat penerbangan IFO-21 mendekati bandara, hujan tidak juga mereda. Tetapi kru bukan hanya berurusan dengan cuaca buruk saja, tapi mereka juga berurusan dengan perang saudara yang telah menimbulkan kerugian besar di bandara Dubrovnik. Bandara itu telah ditutup selama beberapa tahun dan sedang menunggu sistem pendaratan baru. Sementara sistem pendaratan instrumen yang baru sedang dalam pengiriman. Nah, di seluruh dunia, bandara menggunakan teknologi canggih untuk membantu pesawat lepas landas dan mendarat. Radar Doppler digunakan untuk memperingatkan adanya badai yang datang. Dan glide slope membantu pilot tetap pada jalur yang benar untuk mendarat. Namun bandara Dubrovnik yang hancur tidak memiliki semua itu. Bahkan tidak memiliki radar untuk melihat pesawat yang datang untuk mendarat.
Sebaliknya, bandara menggunakan non-directional beacon untuk memandu pesawat menuju landasan pacu. Dalam dunia penerbangan, ini adalah teknologi kuno. Sistem di Dubrovnik memiliki 2 suar di darat yang mengirimkan sinyal ke pesawat. Ketika kru menerima sinyal, mereka harus konsentrasi dengan charge mereka dan mengikuti jalur yang akan membawa mereka ke bandara. Hari itu, kru IFO 21 masih menunggu untuk mendengar sinyal pertama ketika mereka mendapat panggilan dari darat. Sementara pesawat yang membawa Perdana Menteri Kroasia dan juga Duta Besar Amerika Serikat telah mendarat lebih awal di Dubrovnik, pilot pesawat itu lantas memberitahu kru IFO 21 bahwa cuacanya buruk dan mungkin pesawat IFO 21 harus melakukan miss approach. Namun mengalihkan penerbangan bukanlah berita yang disambut baik bagi anggota delegasi perdagangan. Di kokpit, tekanan untuk membawa penumpang ke konferensi pers terjadwal dan kegiatan lainnya mungkin cukup tinggi. Saat Kapten Davis mendekati bandara, menara Dubrovnik menghubungi lagi. Saat itu pesawat berada di ketinggian 5.000 kaki, kemudian diminta turun ke 4.000 kaki. Ketika terbang di atas badai, kru akhirnya mendengar sinyal radio dari suar pertama. Awan tebal, kru tidak bisa melihat daratan. Mereka harus mencari instrumen mereka saat mereka turun melalui badai. Daratan tertutup awan. Pilot berharap untuk melihat bandara dalam beberapa detik. Namun secara tiba-tiba di dalam pesawat IFO 21 bunyi peringatan terdengar. Pesawat terus turun dengan sangat cepat. Kedua pilot berteriak pull up karena mereka kesulitan untuk kembali menerbangkan pesawat. Nyatanya yang ada di hadapan mereka bukanlah landasan pacu. Dan tepat sebelum pukul 3 sore, menara Dubrovnik kehilangan semua kontak dengan IFO 21. Pengontrol tidak tahu di mana pesawat itu berada. Mungkin pesawat itu dialihkan ke bandara lain. Pengatur lalu lintas udara terus menghubungi, tapi nihil, tidak ada jawaban. Ketika menit-menit berlalu tanpa kabar dari pesawat Amerika, pengontrol lokal memulai prosedur darurat. Duta Besar Amerika sedang menunggu di bandara bersama Perdana Menteri Kroasia. Mereka segera mengetahui adanya masalah dengan IFO 21. Berita itu dengan cepat sampai ke rantai pusat kendali lalu lintas udara. Tetapi tidak ada yang memiliki kontak dengan IFO 21. Upaya pencarian dan penyelamatan difokuskan pada approach ke bandara. Mungkin pesawat itu jatuh ke Laut Adriatik. 2 helikopter MH53 dikirim dengan personel angkatan udara taktik khusus di dalamnya menuju Dubrovnik. Selama berjam-jam tidak ada tanda-tanda pesawat yang hilang. Kondisi cuaca semakin buruk. Kabut, badai petir di daerah itu, jarak pandang rendah menjadi ancaman. Sebenarnya pesawat IFO 21 memiliki CPI atau Crash Position Indicator di dalamnya. Jika pesawat itu jatuh, CPI seharusnya mengirimkan sinyal frekuensi ultra tinggi. Namun apa daya, menara Dubrovnik tidak memiliki peralatan untuk menangkap sinyal tersebut. Seiring berjalannya waktu, jarak pandang yang buruk membuat para pencari frustasi. Barulah berjam-jam setelah pesawat menghilang, polisi mendapat kabar dari seorang penduduk desa setempat yang telah melihat sesuatu di bukit di atas rumahnya. Ternyata pesawat itu menghantam bukit jauh dari pantai tempat pencarian terkonsentrasi. Cuacanya sangat buruk, hujan deras dan kabut tebal. Jadi tim berjalan kaki selama sekitar 1 jam mendaki gunung tersebut. Dan ternyata sekitar 4,5 jam setelah kru IFO 21 meminta izin untuk mendarat, kecelakaan pesawat itu akhirnya dikonfirmasi. Lokasi kecelakaan telah dicapai oleh polisi Kroasia. Bagian ekor adalah satu-satunya bagian penting dari IFO 21 yang tersisa. Puing-puing dan jenazah tersebar di seluruh bukit. Di dalam bagian ekor pesawat, tim menemukan seorang yang selamat, yaitu sersan teknis Sally Kelly. Bukit St. John dipenuhi oleh hampir 100 polisi dan militer Kroasia. Pasukan Amerika juga bergegas ke tempat kejadian. Batu-batu besar dan kondisi berbahaya membuat lokasi reruntuhan sulit dijangkau. Cuaca membuat mustahil bagi helikopter untuk mendarat. Petugas darurat tidak bisa menunggu cuaca membaik. Mereka harus segera membawa sersan teknis Kelly turun dari gunung segera. Ia diketahui mengalami patah tulang belakang dan cedera parah lainnya. Kemudian upaya pencarian dan evakuasi terus dilakukan. Akhirnya, dalam kegelapan, petugas penyelamat menemukan jenazah Ron Brown, Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Sehingga sampai saat itu hanya ada 1 penumpang yang selamat dari pesawat naas tersebut. Ketika puluhan petugas darurat melanjutkan pencarian mereka yang suram, sebuah kabar datang bahwa sersan teknis Sally Kelly dinyatakan meninggal di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit, sehingga tidak ada yang selamat dari kecelakaan IFO 21. Setelah kecelakaan itu terjadi, pertanyaan-pertanyaan sulit pun mulai muncul. Bagaimana bisa sebuah pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang dirancang khusus jatuh di lereng bukit di Kroasia? Apakah itu hanya karena faktor cuaca buruk atau ada penyebab lain?
Karena ada penumpang yang terkenal, rumor mulai beredar. Dan dalam setiap kecelakaan selalu ada banyak spekulasi. Nah, dalam kasus khusus ini ada pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat. Jadi pada saat investigator sampai ke lokasi kecelakaan, ada cukup banyak perhatian media di sekitarnya. Tim investigasi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Mereka menemukan bahwa tidak ada perekam suara kokpit atau perekam data penerbangan di pesawat. Reruntuhan pesawat itu hampir 3 km dari bandara. Bagaimana bisa kru terlatih jatuh di sekitar wilayah bandara? Seorang ahli navigasi udara memetakan menit-menit terakhir pesawat yang naas untuk melacak saat-saat terakhir penerbangan. Sekitar 20 km dari bandara atau pada saat pesawat itu sedang final approach, ada sesuatu yang berbeda. Pesawat mulai bergerak menjauh. Mereka mulai terbang dalam garis lurus yang mengarah langsung ke pegunungan. Jalur penerbangan pesawat menunjukkan kesalahan arah 7 derajat di segmen terakhir approach. Kesalahan kecil pada saat pesawat itu terbang dengan kecepatan ratusan kilometer per jam dapat dengan cepat menyebabkan masalah besar. Investigator memeriksa peralatan navigasi kuno di bandara tersebut dan nyatanya dalam kondisi rusak parah. Diketahui bahwa ada 2 suar navigasi terpisah yang digunakan untuk pendaratan pesawat di Dubrovnik. Satu memandu pesawat ke landasan pacu, yang lain memberitahu pilot jika mereka sudah terlalu jauh. Sebenarnya ada rumor yang aneh tentang teori bahwa mungkin saja Kapten Davis mengikuti suar palsu yang sengaja diletakkan di pegunungan di wilayah yang bermasalah. Apakah ini serangan terhadap misi perdagangan? Nah, sebenarnya untuk mendapatkan sinyal yang lebih cukup kuat untuk didengar, bandara harus memiliki sistem darat yang sangat besar, yang sulit dibangun di tanah berbatu dan juga berpasir. Jadi akan sangat mahal dan sangat memakan waktu untuk memasang NDB di pegunungan. Nyatanya setelah dilakukan pemeriksaan tidak pernah ditemukan bukti adanya suar palsu. Lantas investigasi berlanjut. Di reruntuhan penerbangan angkatan udara, penyelidik menemukan petunjuk penting di mana ADF atau Automatic Direction Finder pesawat ditemukan. Alat itu tampaknya berfungsi tetapi hanya 1 unit yang terpasang di jet yang mengalami kecelakaan itu. Sebenarnya sebuah pesawat membutuhkan 2 ADF. Dengan hanya memiliki 1 ADF membatasi kemampuan pesawat. Namun hasil penyelidikan membuktikan kru dapat menggunakan 1 ADF untuk mendengarkan 2 sinyal. Namun situasi itu akan menambah tekanan pada pendaratan yang sudah sulit. Kesimpulannya, jet angkatan udara tidak dilengkapi dengan perangkat memadai untuk mendarat di bandara tersebut. Penyelidik berfokus pada kurva berbentuk S dalam penerbangan pesawat. Ini adalah jenis jalur yang akan diambil pesawat saat mencari sinyal dari suar non-directional. Tetapi ketika kru seharusnya mencari sinyal suar, belokan S menghilang sekitar 2 atau 3 mil di dalam final approach fix. Lalu 7 atau 8 mil berikutnya masih tidak terlihat. Alih-alih mempercayai sistem navigasi yang ada meskipun primitif, kru tiba-tiba tampaknya mengambil keputusan lain. Investigator percaya kru menggunakan teknologi yang lebih tua untuk menemukan landasan pacu, sesuatu yang disebut INS atau Inertial Navigation System. Lalu, approach chart yang digunakan kru saat mereka mencoba mendarat terhalang oleh jarak pandang yang buruk dan kru mengandalkan sistem navigasi inersia. Seharusnya chart mereka akan menjadi bantuan utama. Tapi ketika investigator melihat lebih jauh lagi, mereka menyadari sesuatu yang aneh, yaitu sebuah angka kunci. Ketinggian penurunan minimum adalah ketinggian di mana pilot harus dapat melihat bandara. Jika mereka tidak dapat melihatnya pada ketinggian tersebut, maka pilot harus membatalkan pendaratan. Penyelidik menemukan bahwa ketinggian penurunan minimum pada bagan yang ada di pesawat itu tidak memenuhi standar penerbangan Amerika. Mengingat medan pegunungan seharusnya lebih tinggi dari 2.800 kaki. Tetapi pada bagan yang digunakan kru menyatakan hanya lebih dari 2.100 kaki. Artinya kru bisa terbang hampir 700 kaki lebih rendah dari yang dianggap aman oleh para ahli di Amerika Serikat. Tanpa harus membatalkan pendaratan dikombinasikan dengan masalah lain, kru berurusan dengan bagan yang tidak standar. Mereka berjuang untuk menemukan bandara, mereka berusaha keras untuk melihat menembus awan dengan asumsi mereka masih aman di atas pegunungan. Tapi kenapa angkatan udara belum dilengkapi dengan bagan atau chart yang benar untuk mendarat di Dubrovnik? Dan jawabannya ditemukan di pangkalan militer Amerika di Jerman. Dengan beberapa anggota paling senior dari angkatan udara, para penyelidik bertanya kepada seorang kolonel. Dia adalah komandan kelompok operasi yang bertanggung jawab atas penerbangan. Tugasnya adalah menyediakan transportasi. Salah satu fokus utama para penyelidik adalah landing chart kru menggunakan bagan yang dibuat untuk sebagian besar bandara besar.
kru tidak memiliki approach menuju ke Bandara Dubrovnik yang telah disetujui oleh atasan mereka. Tapi Angkatan Udara terus mendarat di Dubrovnik. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat salah. Dan pada akhirnya kombinasi faktor fatal telah bersatu menyebabkan kecelakaan pada penerbangan IFO 21. Kru berjuang melawan cuaca buruk, mereka mendarat di bandara yang tidak dikenal, yang terhambat oleh teknologi kuno. Landing chart yang tidak disetujui membuat situasi buruk menjadi jauh lebih buruk. Setelah penyelidikan yang melibatkan hampir 150 wawancara, laporan akhir kecelakaan IFO 21 melebihi 7.000 halaman. Beberapa individu dan institusi Bandara Dubrovnik menjadi sasaran karena prosedur approach instrumen yang dirancang dengan tidak benar. Saat ini, Automatic Direction Finder tidak lagi diperlukan untuk mendarat di Dubrovnik. Laporan akhir mengatakan AJ Davis dan kru kokpit bertanggung jawab atas kesalahan penerbangan dan tokoh-tokoh militer terkemuka disalahkan atas kegagalan komando. Angkatan Udara juga mengubah cara kerjanya. Semua pesawat militer diperintahkan untuk membawa perekam data penerbangan dan juga perekam suara kokpit. Tidak ada pesawat yang diizinkan terbang ke bandara tanpa persetujuan dari Departemen Pertahanan, bahkan untuk diplomat berpangkat tinggi. Komando Angkatan Udara dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebut. Tetapi nyatanya, pilot, kru, dan penumpang IFO 21 lah yang menjadi korban. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa nonton terus video di channel Tamara Delf di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.